Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq wa liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adana alla ta'ul. Yang artinya, dan jika kamu tidak takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ya, tentu saja kali ini akan membahas terkait poligami. Poligami definisi secara umumnya itu adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan itu lebih dari satu, yaitu batas maksimal dari dalam Islam itu 4. Jadi mengawini seorang wanita dijadikan sebagai istri lebih dari satu. Adapun syarat-syaratnya, apabila seorang laki-laki sudah memenuhi syarat bisa melakukan poligami. Syaratnya adalah dapat berperilaku adil baik waktu, harta maupun perhatian. Memang sejatinya tidak mudah melakukan hal itu semua. Nabi Muhammad pun, dalam kisah Nabi Muhammad pun merasakan bahwa sifat wanita itu sangat berbeda-beda dan susah sekali untuk ditebak. Dan kalaupun kita memang sudah paten, sudah memiliki syarat tersebut, sudah dapat berperilaku adil baik waktu, harta maupun perhatian, maka tidak akan berjalan secara mulus pada saat melakukannya. Karena sudah banyak contoh-contohnya yang sudah melakukan poligami, tapi di pertengahan jalan mereka pun gagal melakukan perilaku adil tersebut, dan alhasil istri pun tidak nyaman dan meminta untuk bercerai. Maka dari itu sudah jelas dikatakan di dalam Quran Surat An-Nisa tadi, apabila tidak mampu untuk melakukan poligami, memiliki istri 2, 3, atau 4, maka kawinilah seorang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Davakansa. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan memberikan opini saya mengenai pernikahan poligami. Dari definisinya yang telah kita ketahui bahwa berpoligami itu adalah di keadaan di mana seorang suami menikah dengan lebih dari satu orang istri. Hukum poligami itu sendiri dalam Islam yaitu sunnah. Dalilnya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4 orang. Tetapi jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka menikahilah satu orang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Dan dari demikian itu, lebih baik agar kamu tidak melakukan zina. Nah, dari dalil tersebut dijelaskan bahwa berpoligami itu sah-sah saja. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun berpoligami. Namun harus tetap mengikuti syarat-syarat tertentu. Di mana syarat-syarat itu misalnya yang pertama,
harus mendapatkan ridho dari istrinya, harus mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya, istri sahnya. Yang kedua, suami harus berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Yang ketiga, sang suami mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, apabila sang suami tidak dapat melaksanakan syarat-syarat tersebut atau melanggar janjinya, seperti tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tidak dapat menafkahi keluarganya, perlahan-lahan keluarganya akan hancur. Nah, dengan demikian, meskipun berpoligami itu disunahkan dalam Islam, tetap saja menurut saya seorang laki-laki harus memegang janji-janjinya, bisa membagi rata rasa sayangnya kepada istri-istrinya dan juga anak-anaknya agar tidak ada yang tersakiti. Namun apabila tidak sanggup untuk melaksanakan itu semua, tidak sanggup untuk berlaku adil, tidak sanggup untuk memberi nafkah kepada keluarganya, lebih baik tidak berpoligami. Selain akan menyakiti keluarganya, dia akan menyusahkan dirinya sendiri. Dan dia akan mendapatkan dosa besar. Jadi apabila tidak mampu melakukan itu semua, lebih baik jangan berpoligami. Lebih baik mencintai satu orang perempuan yang telah dimiliki. Jangan berpoligami hanya karena hasrat diri sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Krimajan Farisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyambung opini dari teman saya mengenai poligami. Seperti yang kita ketahui, poligami sudah marak dipraktikkan dari zaman Rasulullah SAW. Tetapi, seiring perkembangan zaman, poligami di Indonesia banyak menuai pro dan kontra. Sebagian besar kaum laki-laki yang melakukan poligami pada dasarnya mempunyai alasan ingin mengikuti sunnah Rasulullah, tetapi pada praktik kenyataannya banyak yang menyalahgunakan. Kenapa saya bilang menyalahgunakan? Karena tuh banyak banget kaum laki-laki, terutama para suami tuh kayak ngegunain alasan, ya kan sunnah Rasul gitu. Jadi tuh seakan-akan tuh sunnah itu kewajiban, padahal masih banyak kok sunnah-sunnah Rasul yang lainnya yang bisa diikuti. Dan dapat dikutip juga dari Quran surat An-Nisa ayat 129. Saya akan membacakan artinya. Di sini dijelaskan, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kayak ya oke, para suami itu ingin melakukan poligami dengan alasan saya bisa adil kok apa-apa, tapi tuh menurut saya gak sebaik-baiknya manusia tuh gak bakal ada yang bisa seadil Rasulullah. Kayak kehidupan poligami kalian tuh gak bakal bisa semulus dan selancar Rasulullah gitu. Dan kalian para suami tuh pasti gak bakal bisa seadil Rasulullah. Pasti adalah hati-hati yang tersakiti, terutama istri pertama. Kalau boleh jujur, saya adalah pihak yang kontra dengan poligami. Karena pada dasarnya praktik poligami hanya akan menimbulkan luka yang mendalam bagi sebagian orang. Dan gak semua orang tuh bisa terima. Selain menimbulkan luka, sudah pasti praktik poligami juga menimbulkan berbagai macam trauma. Dan trauma itu kan kayak gak gampang dihilanginnya kan. Sudah pasti seorang istri pertama, apalagi yang sudah membantu suaminya dari nol, tiba-tiba ketika sudah sukses atau apa,
suaminya melakukan poligami itu tuh udah pasti menimbulkan luka yang mendalam dan juga trauma gitu loh. Dan kondisi atau psikis mental anaknya pun juga akan terganggu. Kayak coba bayangin deh, ketika kamu melakukan poligami, ada berapa banyak hati yang bakal kamu sakitin. Ada berapa banyak tangis yang akan dikeluarkan oleh para istri dan anak-anak kamu gitu ya. It's okay kalau misalnya awalnya dia bilang, yaudah deh setuju, yaudah setuju aja. Mereka tuh pada bilang setuju aja karena daripada para suami itu tuh main di belakang. Kayak gak bakal ada di dunia ini yang benar-benar ikhlas ngelepas suaminya atau ngebagi cinta suaminya tuh ke orang lain gitu ya, ke perempuan lain gitu kan. Gimana sih perempuan tuh maunya jadi satu-satunya gitu bagi suaminya. Jadi kayak nggak adil aja gitu, kayak masa pihak laki-laki doang yang happy tetapi dari pihak perempuannya itu kayak sedih gitu ya, kayak masih nggak ikhlas, nggak terima gitu loh. Dan hal yang paling saya takuti juga tuh dari poligami tuh keadaan mental seorang anak ya. Dan sudah pasti tuh anaknya mengalami trauma yang berat gitu ya. Kayak dia tuh pasti nggak bakal percaya cinta. Dia tuh pasti bakal punya pikiran, aduh nanti kehidupan percintaan saya juga gini lagi. Nanti suami saya juga ngeduain saya lagi. Sudah pasti tuh udah dapat dipastikan tuh pikiran-pikiran kayak gitu tuh muncul di pikiran seorang anak gitu. Dan rasa traumanya itu pasti susah banget dihilangin sih. Dan pada Quran surat An-Nisa ayat 19, pada surat ini juga menunjukkan ketidakbolehan poligami, khususnya jika poligami akan menyakiti istrinya. Dan ayat ini juga didukung oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya suami adalah yang berperilaku baik kepada istrinya. Jadi biar gimana pun juga, apapun alasannya itu, saya tetap berada di pihak kontra dengan poligami. Dan kalau misalnya suatu saat saya mengalami hal itu, saya mendingan lepas suami saya daripada saya harus diduain gitu loh. Saya kayak suami saya harus dibagi sama perempuan lain. Saya nggak mau, saya nggak ikhlas. Dan sekian opini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Nah, berpoligami bisa dilakukan tetapi atas izin istri dan keluarga kedua belah pihak. Dan dengan alasan yang jelas juga. Salah satu contoh kasus berpoligami adalah dikarenakan sepasang suami istri yang sudah lama menikah tetapi tidak juga dikaruniai seorang anak dan sang suami ingin sekali memiliki anak. Nah, kalau itu bisa dirundingkan bersama istri dan keluarga besarnya. Tetapi jika sepasang suami istri tersebut sudah dikaruniai seorang anak, menurut saya sebaiknya tidak melakukan poligami, karena poligami itu nantinya bisa berdampak pada banyak hal, seperti salah satunya merusak mental anak. Nah, nantinya bisa jadi anak itu mungkin trauma atau depresi atau mungkin susah menerima keadaan yang sekarang. Jadi menurut saya berpoligami itu harus dengan alasan yang jelas, berkonsultasi dulu kepada orang-orang yang lebih mengerti, dan berkonsultasi atau berunding juga ke istri dan keluarga besar bagaimana. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Hikmah. Saya adalah mahasiswi semester 6 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai poligami. Nah, sebagaimana kita tahu, poligami ini adalah sebuah pernikahan di mana pihak suami memiliki istri lebih dari satu. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri, poligami ada dan diperbolehkan, dan ada juga penjelasannya dalam Al-Quran bahwa seorang suami boleh menikahi perempuan lebih dari satu, tapi maksimalnya itu empat orang. Nah, sebenarnya tujuan dari poligami ini sendiri itu mulia, yaitu untuk melindungi laki-laki dari perbuatan yang menyimpang seperti zina, dan juga menjaga martabat seorang wanita, khususnya para janda pada zaman Rasulullah SAW, dan juga untuk menghasilkan keturunan jika memang pihak istri pertama itu tidak mampu untuk memberikan keturunan. Kemudian sebelum suami melakukan poligami, ada beberapa
syarat yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, seorang suami itu harus mampu berlaku adil. Adil di sini dalam arti adil dalam kasih sayang, harta, perhatian, kemudian juga lain sebagainya terhadap istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau bahkan istri keempat. Nah, yang kedua diniatkan dan memang tujuan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang ini banyak banget orang-orang yang melakukan poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis semata, nafsu semata, tapi tanpa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini lain halnya dengan pada zaman Rasulullah dulu, bahwa Rasulullah melakukan poligami untuk melindungi dan mengangkat derajat wanita. Kemudian opini saya mengenai poligami sendiri, menurut saya apabila memang seorang laki-laki mampu untuk poligami dan memang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, berlaku adil dan lain sebagainya, ya silakan lakukan. Tapi kalau memang tidak mampu, silakan komitmen hanya untuk satu perempuan aja, karena setiap wanita tentunya ingin menjadi satu-satunya wanita dalam kehidupan suaminya. Jadi jangan sampai seorang suami itu melakukan poligami untuk mencari pahala juga, tapi di satu sisi mereka malah menyakiti hati istri dan anak-anaknya, dan nanti malah jadinya seorang istrinya melakukan gugatan cerai, dan dimana kan cerai kita ketahui bahwa cerai itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya mencari pahala malah menimbulkan dosa seperti itu. Kurang lebih mohon maaf, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.